Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah Ta'lim Al-Mukarrabin, kita lanjutkan bacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-710 dengan bab yang ke-295, balasan yang disimpan untuk orang-orang yang berdoa. Ini hadis pertama sudah dibaca dan sekarang kita lanjutkan di hadis yang ke-711. Silakan. Ibu Syaibah berkatakan kepada kami, ia berkata, Ibu Syaibah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Abdullah bin Mawqif menceritakan kepadaku dari pamannya Rasulullah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim menandakan wajahnya kepada Allah memohon sesuatu, melainkan Allah pasti memberinya apa yang dia mohon, baik disegerakan baginya di dunia atau disimpan untuknya di akhirat, selama ia tidak terburu-buru. Ia bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia mengatakan, aku sudah berdoa dan berdoa, tapi aku tidak melihat doaku akan dikabulkan. Ya, ini termasuk adab atau syarat dalam berdoa. Tidak terburu-buru ingin melihat hasilnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, "Ma min mu'minin," tidaklah seorang mukmin yang sibu wajahahu mengadahkan wajahnya ilallahi kepada Allah, yas'aluhu mas'alatan, orang mukmin ini meminta kepada Allah suatu masalah, illa a'tahu iyyaha, melainkan pasti Allah memberikan kepadanya. Imma ajjalaha lahu fid dunya, imma, apakah Allah akan menyegerakan pemberian tersebut untuknya di dunia ini, wa imma dakharaha lahu fil akhirah, atau bisa juga Allah menyimpan untuknya di akhirat nantinya, malam ya'jal, selama dia tidak terburu-buru. Jadi ini adab nih. Ya memang kalau kita inginkan sebagai makhluk yang butuh, apapun bentuk permintaan kita selalu menginginkan ketika itu juga ya. Ada yang mengingkari hal ini? Nah, jadi malam ya'jal, selama dia tidak terburu-buru, tetap meminta doa. Kalau dia merasa belum terkabulkan, minta lagi. Qala, Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, wa ma ajalatuhu, apa sifat terburu-buru itu, wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, yaqulu, dia berdoa, da'autu wa da'autu, saya sudah berdoa, wala arahu yustajabu li, saya belum melihat bahwa doa itu dikabulkan untukku. Ini mungkin terjadi bagi sebagian kita ya. Dia merasa diri berdoa terus, akhirnya karena dia merasa tidak dikabulkan, ya berhenti. Dan ini di sebagian
kitab-kitab yang membahas masalah adab doa ini, diantaranya adabnya nih. Adab berdoa itu tidak boleh berperasaan ketika itu juga, karena yang maha kuasa siapa? Allah. Kita kalau butuh kepada seseorang makhluk saja ya, bukan Allah nih, selain Allah, seorang makhluk yang memiliki kelebihan, kita minta sesuatu dari dia, apakah kita harus mengatakan sekarang juga ya? Tidak. Minta jabatan, minta ini, meminta itu, materi dan lain-lainnya, meminta perhatian, apalagi meminta cinta. Ya. Sebenarnya hadis ini sudah lewat Pak ya. Ada hadis yang sama itu nomor 710 dan 654. Ya, ini adab ya. Hadis ini oleh Syekh Muhammad Luqman disahihkan. Ya, berikutnya keutamaan doa, keistimewaan doa. Amr bin Marzuk menceritakan kepada kami, ia berkata, Imran mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Abi Hasan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Mengapa bukan keutamaan zikir? Tapi di sini Imam Al-Bukhari mengatakan bab fadlid doa, bab tentang keistimewaan doa, keutamaan doa. Apa bedanya doa dan zikir? Apa bedanya doa dan zikir? Kalau zikir tidak memohon kepada Allah, jadi bedanya di situ ya. Terus ininya pergesekannya cari. Kalau zikir belum tentu doa. Antum baca subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang penting kepalanya tidak goyang ya. La ilaha illallah. Doa meminta kepada siapa? Allah. Jadi doa sudah pasti zikir, tapi zikir belum tentu. Jadi mana yang lebih umum? Doa lebih umum daripada zikir. Mengapa kalau dikatakan mengapa dianggap doa lebih umum daripada zikir? Karena kalau doa itu sudah pasti berzikir kepada yang dimintai kan, yang Maha As-Samad. Tapi kalau zikir belum tentu permintaan, itu hanya doa ibadah namanya. Tapi ke doa, makanya doa ada doaul ibadah, doaul masalah. Ini sekedar ibadah takarrub kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini zikir. Tapi kalau antum mengatakan, meminta sesuatu, ya Allah jadikan dia rela untuk dimadu, itu berarti meminta kan? Ini juga sih, dia terburu-buru tapi meminta sesuatu yang sifatnya mirip dengan mustahil. Laisa syai'un akrama 'ala Allahi. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa syai'un, tidak ada sesuatu, akramah, yang lebih mulia, 'ala Allahi, di sisi Allah, bagi Allah, minad doa, melebihi doa. Dan nanti ada hadis, ad-du'a huwal ibadah, doa itulah yang ibadah. Ad-du'a huwal ibadah,
doa itulah ibadah. Karena kita mengakui keagungan dan kekuasaan Allah, maka kita meminta. Ya, silakan penjelasannya, kandungan hadisnya. Kandungan hadis, sungguhnya doa merupakan amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki kedudukan dan keutamaan paling tinggi. Karena doa menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya sekaligus kelemahan orang yang berdoa. Lemah ya. At-tadallul namanya. Merendahkan diri di hadapan Allah. At-tadallul. Ketika mengakui keagungan dan kekayaan serta kekuasaan dan segala kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Apa arti ayat ini? Ya, walillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Karena ini ayat yang diulangi setiap malam ya. Akhir surat Al-Baqarah. Apa artinya? Lillahi ma fis samawati wal ard. Iya. Yang di bumi saja, kalau satu orang yang memiliki kaya atau tidak. Jangankan semua di bumi. Kita katakan satu RT saja dia miliki, kaya atau tidak? Iya. Nah ini seluruh yang ada dan semua lapisan bawahnya itu 7, dan semua lapisan 7 ke atas milik dia, dan apa yang ada di dalamnya. Nah, ketika mengakui semuanya ini, kita merendahkan diri dalam bentuk permintaan kepada Allah. Lanjut, Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan yang lebih utama adalah kita mengatakan bahwa doa merupakan ibadah. Bahkan doa adalah inti dari ibadah yang merupakan tujuan diciptakannya seluruh makhluk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya, jadi ini tujuan utamanya. Apapun kebutuhan kita, kan kita berbeda-beda kan? Tapi coba kalau kita melontarkan pertanyaan, apakah ada di antara manusia ini? Jangan di sini. Tidak usah kita mengatakan apakah ada di antara antum di sini. Kita katakan, apakah ada di antara makhluk manusia itu yang tidak punya kebutuhan? Jawabannya apa, Pak? Iya. Biasanya kalau menurut kasat mata manusia, apalagi kalau diarahkan kepada prinsip materi, mungkin kita mengatakan orang yang paling kaya di dunia itu tidak punya kebutuhan lagi. Kata siapa? Dia akan membutuhkan ketenangan batin. Ya. Ketenangan hidup berumah tangga. Ketenangan dalam arti hartanya terjaga. Ketenangan pada keluarga dan anak-anaknya. Itu semua harus diminta kepada Allah. Keselamatan mereka di akhirat nantinya, di alam kubur. Makanya subhanallah, lihat tuntunan Rasulullah. Kalau permasalahan kebutuhan ini kita bahas secara detail, itu tidak ada habis-habisnya. Karena apalagi dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Apalagi kalau dijuruskan kepada yang sudah meninggal dunia. Biasanya kalau secara kalau mau tega-tegaan antar makhluk ya, kalau sudah meninggal, kamu sudah meninggal, tidak ada urusan dengan saya. Tapi ternyata tuntunan Rasulullah itu menyuruh kita untuk memperbaiki. Mandikan dulu ya, caranya gimana? Kafani dulu ya, caranya bagaimana? Salati dulu ya, caranya bagaimana? Kuburkan dia, caranya menguburkan, caranya letakkan mayat itu ke dalam liang lahat dengan menghadap kiblat,
menindih bagian kanannya. Kalau kamu meletakkan itu, ucapkan bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah ditimbun, kamu jangan terburu-buru pulang. Doakan lagi, tuluskan doa karena sebentar lagi akan ditanya. Itu kalau berarti dia siapa yang butuh di sini? Hah? Dia atau kita? Sebenarnya sama-sama, cuma dia yang lebih butuh. Kalau orang sekarang kan kebalik ya. Dia tidak tahu siapa yang ada di dalam kuburan yang besar itu, lalu dia datang minta inilah, minta itulah, minta jodoh, atau minta jodoh untuk putrinya sambil bawa kambing. Begitu. Apa hukumnya menduduki kuburan? Apa? Dosanya dosa apa, Pak? Dosa besar atau dosa kecil? Dari mana mengatakan kalau itu menduduki kuburan dosa besar? Karena dalam hadis yang disahihkan oleh ulama, seseorang menduduki kuburan, seorang yang menduduki bara api, lalu pakaiannya terbakar dan tembus kulitnya, itu masih ringan nilainya dibanding menduduki kuburan. Coba lihat ini, banyaknya ini hal-hal yang bergandengan, pelanggaran yang bergandengan karena keyakinan yang sifatnya kemusyrikan. Benar, tahun itu juga tercapai. Nah, kalau kita mengatakan itu tidak boleh, ya, bukti mereka kan tidak berbicara tauhid ya. Mau pelanggaran akidah atau tidak, yang jelas mereka ingin bukti yang real dan bentuk nyata. Mobil Hiace untuk memuat padi yang open cup. Ya, jadi inilah bentuk penghambaan diri yang harus kita luruskan. Kita semua ada masalah ya. Antara yang satu dengan lainnya ada masalah dan sesuatu yang sangat dibutuhkan, pasti itu. Yang tidak butuh itu kepada makhluk adalah Allah. Ya ayuhan nas, wahai sekarang manusia, kalianlah yang sesungguhnya Allah yang maha kaya dan kalianlah yang membutuhkan. Wa antumul fuqara. Allah yang maha kaya tapi yang butuh adalah kalian. Ini setelah ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Itu lanjutannya, ma uridu minhum mir rizqin wala uridu an yut'imuni. Aku tidak menginginkan mereka jin dan manusia itu memberikan aku rezeki, dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha pemberi rezeki lagi maha kokoh, memiliki kekuatan yang kokoh. Jadi kita yang butuh. Makanya sangat ini penting. Laisa syai'un akrama Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah, maksudnya takarrub melebihi doa. Ad-du'a huwal ibadah, itulah ibadah. Ya, mari kita memperbanyak doa, baik bagi kita maupun untuk keluarga, anak-anak keturunan kita diselamatkan di dunia dan di akhirat, dan juga kaum muslimin dan muslimat agar diluruskan mereka sampai ke akhirat dan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak rela ada umatnya yang celaka. Makanya semua ajaran beliau tumpahkan sebelum beliau meninggal dunia. Tinggal kita mau digali atau diamalkan, ya itu kembali ke kita.
Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.